Halo Taurus, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Amlexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 11 hingga tanggal 17 November 2024. Namun, walaupun ini karir, bisa jadi jatuhnya ke asmara kamu ya, tidak menutup kemungkinan. Sebelumnya saya mohon maaf untuk teman-teman Taurus, di mana beberapa bulan ke belakang saya tidak muncul. Memang sengaja ya, silence mode, lagi ingin menenangkan hati dan pikiran supaya ketika saya kembali lagi membaca zodiak-zodiak di channel ini bisa semuanya berjalan dengan lancar dengan energi positif tentunya. Dan terima kasih kembali buat teman-teman Taurus yang senantiasa hadir di channel Mlexi ini. Semoga kalian diberikan keberkahan, keberlimpahan, kebahagiaan dimanapun kalian berada. Oke, saya mulai dari tarotnya dulu ya. Upsi, salah ambil. Ya, seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, diambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan bila tidak cocok ya. Juga bisa vice versa. Kalau bukan kamu, bisa jadi punya orang terdekat kamu. Ada not for you, time to go, new life. Sepertinya beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan kesempatan, peluang, ataupun situasi yang kamu rasa mungkin itu enggak milik kamu. Kamu ngerasa bagian ini bukan milikku, tugas ini bukan milikku. Nah, seharusnya yang ngalami masalah ini bukan aku. Jadi cenderung kalau kita diposisikan di situasi seperti itu, kita jadi protes ya, apalagi kalau misalnya situasi tertentu nggak menyenangkan. Harusnya bukan aku yang mengalami ini gitu ya. Bukan aku yang harus memikul beban ini. Mungkin ada beberapa di antara kamu dealing dengan pekerjaan, tugas, masalah yang dimana kamu yang jadi dibebankan ya, dibebankan ke kamu. Ada time to go. Mungkin untuk beberapa di antara kamu yang ngerasa udah tidak ada lagi keadilan di sini. Sebenarnya kesalahan itu bukan di diri kamu, tetapi kamu dipersalahkan. Ini adalah saatnya bagi kamu untuk pergi. Tinggalin tuh toksit lingkungan ya, atau bisa jadi komunitas atau kelompok organisasi tertentu yang kamu join. Ada new life. Untuk beberapa di antara kamu, saya ngerasa ada yang memasuki fase kehidupan yang baru. Pekerjaan, lingkungan, tempat tinggal, atau mungkin kamu sekarang sedang ingin memulai atau sudah menjalin hubungan dengan seseorang yang baru ya. Oke, saya buka di sini kartu decknya untuk Taurus. Ada The Fool, ada The Magician, Three of Wands, Five of Swords, Eight of Pentacles, ada Six of Cups, Nine of Pentacles, Four of Wands, dan juga Five of Wands. Wow. The bottom of the decknya ada King of Swords dan juga Ace of Swords. Mungkin beberapa di antara kamu dealing dengan situasi konflik ya. Entah kenapa ada di sini five sama-sama nih dengan five. Mungkin beberapa di antara kamu ada juga yang dealing dengan sikap kekanak-kanaan. Di dalam rumah itu ada yang bersikap kekanak-kanaan, padahal sebenarnya udah banyak umurnya. Atau mungkin ini mungkin anak-anak kamu ya yang berantem, gaduh, yang bising, sehingga kamu nggak bisa konsentrasi bekerja. Ada juga beberapa di antara kamu dealing dengan situasi di mana ada carelessness, ada kecerobohan. Mungkin kecerobohan ini dilakukan oleh kamu atau bisa jadi kamu orang terdekat kamu, bawahan kamu atau pasangan kamu, sehingga menimbulkan adanya konflik.
pening, pusing mikirnya gitu ya kan. Apalagi kalau misalnya di rumah tuh ada banyak anak-anak, bawa temen lagi rame-rame ke dalam rumah ya kan, makin pening, makin nggak bisa konsentrasi bekerja. Sementara di sini ada Eight of Pentacles, kamu butuh fokus, konsentrasi karena ada banyak sekali eh, ilmu, ada skill tertentu yang ingin kamu asah, kamu gali hingga kamu memang benar-benar mampu mapan di bidang itu ya. Ada juga Three of Wands, beberapa di antara kamu dealing dengan penantian. Ada sesuatu yang kamu sedang nantikan. Kamu mungkin sekarang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja, eh, lingkungan pekerjaan, atau mau coba-coba CPNS gitu ya, PNS, mau coba BUMN. Beberapa di antara kamu mungkin ini juga sedang menantikan seseorang dari kejauhan untuk kamu yang LDRan ya. Ada beberapa di antara kamu saya lihat juga ini rumah tangga, udah berumah tangga tapi eh, LDRan, long distance relationship. Saya ngelihat beberapa di antara kamu adalah sosok yang telaten atau sangat giat di dalam belajar, mengasah skill, menambah wawasan, pengetahuan. Tapi di sini entah kenapa, mungkin karena ada gangguan tadi ya, gangguan konflik itu tadi, jadi membuat kamu ngerasa enggak bisa mencapai tujuan tertentu. Jadi kamu meragukan diri kamu, apa aku bisa apa enggak ya? Endingnya di sini ya, Five of Wands. Kamu jadi konflik batin. Aku bisa lulus apa enggak? Aku bisa menaklukkan hati si dia apa enggak? Aku bisa melakukan perjalanan ini apa enggak ya? Aku bisa wisuda apa enggak ya? Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu dulu ya. Intinya di sini untuk perjalanan di awal ada antusiasme ya, ada rasa antusias yang sangat besar, rasa penasaran yang besar, semangat, ada keinginan untuk berpetualang, face the challenge gitu, pengen tantangan, semangat di awalnya gitu. Nah, ketika sudah berusaha nih ya, The Magician kan dia sedang berusaha, itu Pentacles juga dia belajar, dia menemukan hambatan-hambatan tadi. Ada tantangan, hambatan, atau gangguan. Bisa jadi tetangga bising, orang-orang di dalam rumah, anak-anak bising gitu ya. Dan ini mengganggu kinerja kamu, mengganggu proses tadi. Jadi kamu ngerasa, eh, aduh, aku bisa apa enggak ya gitu. Ya beberapa di antara kamu juga ada ujung-ujungnya ngerasa, aku mampu apa enggak ya? Ketika kamu belajar, kamu mengasah skill kamu, ada kesulitan tertentu yang mungkin kamu anggap ini sulit banget, sehingga kamu jadi meragukan diri kamu sendiri. Ya, maaf ya, jadi salah ngomong. Padahal sebenarnya di sini tujuannya udah dekat nih. Ini ada Four of Wands, Nine of Pentacles. Tapi ujung-ujungnya kamu takutnya nanti sebelum nyampe di tujuan kamu sudah ragu di sini ya kan. Ujung-ujungnya kamu berhenti sebelum sampai pada tujuan. Oke, saya klarifikasikan untuk Taurus. Ada Two of Cups, Four of Cups, ada Two of Wands. Ada rasa semangat saya ngelihat di sini ya. Ada keinginan untuk memulai kehidupan, karir, ataupun menghadapi tantangan itu ada semangat. Tapi di satu sisi kamu juga ragu, di awal juga udah ragu. Ini bisa jadi karena kamu tidak benar-benar terkoneksi dengan diri kamu, dengan jiwa kamu. Mungkin ada kalanya bagi Taurus nih segera bangkit bertindak. Jangan kebanyakan melamun di sini. Oke, untuk The Magician ada Ten of Cups, The Strength, dan juga King of Wands ya. King of Wands dan juga The Strength. Ini adalah kekuatan ya, dan juga ada The Magician. Artinya kamu mampu.
Kamu memiliki, ibarat kalau makanan kan udah ada ingredients-nya atau produk itu udah ada bawaan pabriknya, itu udah ada. Kamu udah punya spek itu gitu. Udah ada spek keahlian, intelligence, kecepatan, juga perseverance, strength, kekuatan, rasa percaya diri itu udah ada, dukungan dari keluarga juga sepertinya ada di sini gitu. Entah kenapa kamunya di sini yang meragukan diri kamu sendiri. Oke, ada Three of Wands di sini ya. Untuk Three of Wands ya ada Queen of Wands, Ace of Wands, dan juga Five of Pentacles. Ya, ya mungkin beberapa di antara kamu faktor semangat ini ada pengaruh besarnya itu dari kondisi keuangan atau perhatian. Ya, kamu merasa kurang diperhatikan oleh orang terdekat kamu, atau kamu merasa kesepian, sudah ada keraguan terhadap orang terdekat bahwa aku nggak akan mendapatkan support, aku nggak akan mendapatkan dukungan. Padahal di satu sisi kamu adalah sosok yang sebenarnya punya karisma, punya daya atraksi yang besar, menarik perhatian. Ya kalau misalnya kamu sebagai konten kreator memulai suatu konten, ada daya atraksinya itu, orang jadikan nge-spot kamu, jadi memperhatikan kamu. Seseorang kan harus punya daya tarik ya supaya diperhatikan kan gitu ya. Nah, kebanyakan mengobservasi tanpa ada tindakan, nanti yang ada kita berdiri terus, pening ya kan. Oke, saya klarifikasikan untuk yang bagian tengah ya. Nah, yang bagian pertama ini adalah masa lampau, sesuatu yang sudah terjadi dan ini yang sekarang, dan yang ini prediksi ke depannya gimana. Ya, membaca tarot itu ya seperti itu. Sebenarnya adalah prediksi yang kita lihat dari yang kemarin, sekarang, dan kedepannya gimana kira-kira. Oke, untuk Five of Swords-nya ya, saya ambil aja karena jatuh. Five of Swords ada di hadapan untuk Taurus. Ada juga The World. Ada The Devil, iya. Ini sebenarnya berpusat di pikiran kamu sendiri. Yang bermasalah itu pikiran kamu. Ada energi The Devil di sini nih ya. Kalau The Devil itu biasanya energi negatif, energi yang energi gelap atau hal-hal yang bersifat menarik, mengikat, yang bersifat statik, tidak fleksibel gitu ya. Jadi mungkin di sini adalah saatnya bagi kamu untuk lebih fleksibel, lebih belajar untuk beradaptasi dengan situasi. Ada mungkin beberapa di antara kamu dihadapkan pada suatu tugas, kondisi, situasi di mana kamu biasanya enggak mengerjakan hal yang seperti itu gitu ya. Kamu enggak biasanya menangani suatu permasalahan A misalnya ya. Aneh nih permasalahannya. Nah, ini mungkin adalah saatnya bagi kamu untuk belajar ini menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada tadi. Being flexible, menjadi lebih fleksibel atau beradaptasi gitu ya. Kalau kita terlalu statik, mempertahankan ide pemikiran ataupun keteguhan hati ya, prinsip hidup, nah yang ada kitanya nanti yang jadi pusing sendiri gitu ya kan. Kalau orang nggak mau gimana tuh, misalnya pasangan kita dia pengen, ya ada perubahan-perubahan di dalam perjalanan hubungan itu, ada perubahan-perubahan karena sumber pengetahuan juga ya, konsumsi pengetahuan, konsumsi informasi publik kadang bisa mempengaruhi pemikiran seseorang gitu ya. Nah, kamunya mungkin masih tetap bersikap tertutup ya, konservatif. Nah, si pasangan kamu dia itu udah mungkin lebih modern. Dia berubah. Kamu tetap seperti sebelumnya. Nah, yang menjadi permasalahan di sini gimana tuh gitu. Cara menemukan titik tengahnya itu ya gimana? Sebenarnya kalau belajar tentang proporsional,
yang pola konservatif juga kan nggak salah ya. Kadangkala ada juga suatu tugas atau permasalahan situasi di mana penyelesaiannya itu uh, yang dilakukan secara konservatif itu lebih bagus daripada secara modern, ya kan? Tetapi mungkin di sini perlu salah satu pihak, baik kamu atau seseorang di sini bisa menemukan titik tengah, ya. Bisa uh, mau membuka pikiran masing-masing lah ya, melihat solusi cara mengatasi suatu permasalahan itu dari keuntungannya, dari sisi terbaiknya, hasil baiknya gitu ya kan. Jadi bukan masalah pola lama atau pola baru. Ya kan zaman sekarang apa-apa semua harus pola baru dong. Ini udah zaman modern, belum tentu ya kan. Kadangkala seperti anak kecil nih, nggak bisa nih terus dikasih gadget. Ya kadang kan harus diterapin pola lama, tradisi lama ya kan supaya dia ini tidak jadi adiktif terhadap handphone. Itu dia tadi ya. Oke, sesuai dengan kebutuhan harus menemukan titik tengahnya, ibarat seperti itu. Ada Eight of Pentacles, untuk Eight of Pentacles-nya ada Ace of Pentacles, Knight of Cups, dan juga Four of Swords. Ya, kamu mungkin sampai begadang, ya. Ada beberapa di antara kamu sampai tidak memperhatikan pola tidur, nggak istirahat, ya terlalu capek. Sepertinya untuk Taurus perlu nih memperhatikan kondisi kesehatan, waktu beristirahat, ya asupan makanan. Mungkin puding perlu ya kalau kamu bekerja larut malam atau kamu harus sampai lembur karena mengejar target tadi ya. Ada Ace of Pentacles. Nah, kalau kamu giat terus tekun, ya, kamu fokus pada tujuan kamu, ini akan terwujud karena di sini ada Ace of Pentacles. Ace of Pentacles ini adalah seperti hadiah ini. Kalau di deck tradisionalnya yang lama ini ada tangan dari sky, dari langit mempersembahkan koin. Itu ibarat tangannya Tuhan, ya. Sang pencipta mempersembahkan sesuatu yang kamu butuhkan. Nah, apa yang kamu butuhkan di sini akan kamu dapatkan dengan adanya kehadiran Ace of Pentacles ini di sini nih. Ada Knight of Cups juga ya. Ini hati yang berbunga-bunga. Yang mungkin kamu harus menghadapi banyak masalah dulu ya. Ada obstacles-nya ya. Namanya mencapai sesuatu kan harus ada tantangannya dong kan gitu ya. Ya kudu harus capek dulu, begadang, atau mungkin kamu ngerasa frustasi di sini. Aduh capek banget, aduh harus lembur, aduh gimana ya bisa apa enggak. Nah keraguan itu wajar pada diri manusia ya, asalkan dia jangan menyerah, jangan berhenti. Oke, ada Two of Swords, Ten of Swords untuk Six of Cups-nya. Ya, untuk Six of Cups, saya ngelihat ada beberapa di antara kamu dealing dengan memori lama. Ya, dengan kejadian yang udah pernah terjadi atau mungkin saja kamu ketemu atau teringat dengan seseorang di masa lampau. Dan ini membuat situasi emosional kamu jadi bimbang, dilema, jadi emosional. Jadi pikiran kamu jadi tertutup nih, jalan itu seperti terstagnasi ya. Nah, kalau kita sudah keingat nih dengan sesuatu hal yang kurang menyenangkan misalnya ya, karena di sini ada the devil ya. Saya ngerasa di sini mungkin kamu teringat nih dengan memori di masa lampau atau mungkin dihadapkan pada situasi yang udah berlalu, muncul lagi dia di minggu ini dan masalah ini mungkin bukan sesuatu yang bagus, bukan sesuatu yang sehat, masih kurang sehat ya. Saya ngelihat di sini untuk the devil ini masuk ke kategori two of swords ini yang menimbulkan adanya two of swords di sini. Sehingga memori atau energi ini membangkitkan keraguan pada diri kamu sendiri.
membangkitkan rasa percaya diri kamu. Ada Knight of Pentacles. Yang tadinya kamu jalan kenceng, tiba-tiba jadi lambat. Jadi kamu mempertanyakan, aku bisa apa enggak ya? Ibarat seperti itu ya. Di dalam hubungan juga bisa seperti itu. Mungkin kamu di awal ini udah percaya diri banget untuk ngedeketin seseorang gitu, atau seseorang yang ngedeketin kamu udah bakalan serius banget sama kamu. Makin jalan ke sini kok aku makin ragu ya, ibarat gitu tuh. Oke, kita lihat untuk prediksinya untuk masa depannya. Kebetulan hari ini untuk minggu ini saya banyak ambil kartu ya. Saya ingin memainkan banyak kartu dulu ini. Perjalanan energi membaca kartu ini agak beda-beda ya yang saya rasakan. Jadi saya ingin mengeksplorasi berbagai macam cara ngebuka kartu. Jadi kali ini agak berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya. Oke, untuk Nine of Pentacles ada King of Cups, the String. Yap, King of Cups, the Strings, dan juga Eight of Pentacles. Ya, Nine of Pentacles. Ini di sini string. Di sini juga tadi ada string ya. Ini bagus sebenarnya kartunya. Dan ini ada King of Cups. King of Cups ini adalah simbol kreativitas yang paling dalam di Major Arcana untuk kartu deck tradisionalnya ya. Ada Major Arcana. Untuk King of Cups ini adalah energi yang paling positif karena dia bisa menembus alam bawah sadar, di mana di sana ada gudang kreativitasnya. Karena ini elemennya air ya, sangat sensitif. Walaupun dia bukan di Hierophant, ini bukan di Hierophant juga seperti itu. Dia sampai menuju hal-hal yang mistik yang nggak nampak dia bisa gali. Nah, King of Cups juga hampir-hampir sama dengan the Hierophant. Cuman terkadang untuk King of Cups, kalau kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka dia bisa kejatuh. Untuk di tradisional decknya itu King of Cups itu duduk di atas singgasana di mana dia dikelilingi air. Dia bisa santai. Tapi kalau santai terus, nanti dia di situ terus kan mengawang-awang ya. Artinya apa yang menjadi ide kreativitas yang kamu sudah rencanakan sebelumnya, kamu mungkin punya ide ngebuka channel gitu, itu segera dilaksanakan. Nah, kalau udah dilaksanakan, targetkan hingga tercapai tujuan yang kamu inginkan tadi gitu, jangan berhenti. Dan untuk Eight of Pentacles ini bagus banget ya. Eight of Pentacles di sini juga Eight of Pentacles. Kamu hanya perlu perseverance, dan itu ada di strength, perseverance. Gak ada kurangnya lagi. Ini nih sebenarnya kalau kamu jalan terus ya, dan tidak mendengarkan kebisingan-kebisingan tadi, kamu akan memperoleh ini tadi tujuan kamu. Saya juga heran ini, kenapa kamu di sini tiba-tiba mandek, tiba-tiba meragukan diri sendiri, tiba-tiba malas, tiba-tiba nggak semangat. Oke, ada Six of Swords, Justice, and then Knight of Pentacles. Yep. Pada akhirnya kamu di sini akan belajar untuk menyeimbangkan emosi, pikiran, dan juga keraguan-keraguan kamu ya. Mungkin kamu di sini akan menganalisanya lebih baik lagi karena ada justice. Yang tadinya kamu mungkin terbawa suasana emosional, kamu tadinya udah semangat, tiba-tiba kamu seperti ada energi toksik yang berusaha untuk menarik perhatian kamu, lalu seketika kamu sadar bahwa itu nggak baik. Aku kudu harus fokus nih. Aku harus bisa mengendalikan hati dan pikiranku. Kalau nggak, aku nggak bisa kerja.
Aku nggak bisa konsentrasi. Nah, saya ngelihat ini bakalan berjalan baik di sini, tapi entah kenapa ya, di endingnya ini muncul Five of Wands lagi gitu. Oke, untuk Five of Wands-nya ada Five of Cups, Nine of Wands, dan juga Seven of Pentacles. Seven of Pentacles. Six of Wands. Six of Wands ini bagus banget. Sepertinya ada beberapa di antara kamu kerja sama dengan teamwork juga ini. Ya, mungkin kamu ngerasa ditekan, dipush sama beberapa pihak di dalam ya, atasan atau mungkin teamwork partner kamu. Jadi kamu merasa nggak enak di sana, merasa nggak bisa berkembang di sana gitu. Tapi kalau kamu melawan itu, kamu berusaha menunjukkan bahwa kamu mampu melawan dengan cara-cara yang profesional pastinya ya. Maka keberhasilan itu akan ada di tangan kamu gitu. Kamu jangan mau terbawa ini nih, terbawa emosi ini. Untuk Five of Wands ini sebenarnya ini bukan sesuatu yang sangat berbahaya enggak ya di dunia kerja. Ini namanya kan Wands ya, bukan Sword. Kalau Wands ini kompetisi, ada persaingan di sana. Jadi ini sekarang lagi ada yang berusaha menunjukkan dirinya lebih hebat. Bisa jadi ini kamu atau bisa jadi orang terdekat kamu gitu. Dengan cara mungkin ada kemungkinan menjatuhkan atau menjelekkan yang lain gitu ya. Nah ini yang membuat kamu mungkin kesel, kecewa. Nah kalau kamu fokus kepada sesuatu hal yang membuat kamu kesel, kecewa itu, kamu nggak akan kembang. Ini pikiran otak kita bakalan mumpet. Energi kreativitas tadi tuh bisa tersumbat kalau kita fokus memikirkan hal-hal yang membuat kita ngerasa terganggu. Nah, itu aja sih untuk kartu decknya ya. Sebenarnya nggak ada lagi yang menghambat keberhasilan kamu. Kamu bisa mencapai tujuan itu sih. Di sini saya lihatnya ya. Apa yang kamu inginkan bisa kamu dapatkan. Asal kamu fokus gitu. Jalan terus, lurus gitu. Oke. Satu kartu untuk Taurus ya, untuk oracle-nya apa kira-kira afirmasinya ini tadi udah pengen keluar ya. Kita ambil aja ini, joy. Ya, joy springs from a sense of connection to the divine and is a quality which illuminates you. Your angel guidance is to cultivate this quality by seeking the divine in every situation. Look beyond the surface and seek the light in the heart of each person. Then you will become aware of the wonder of creation and joy will ignite your life. Delight in everything, for joy is a key to enlightenment. Enjoy life. Ya, nikmati aja ini perjalanan karir kamu ya kan. Ya, nikmati aja perjalanan hidup itu kan memang ada kadang kerikil-kerikilnya, ada kadang yang berusaha membuat keributan di rumah. Kalau anak-anak yang bikin ribut ya wajar karena dia pengen diperhatikan. Pasangan yang rewel ya banyak ininya komentarnya mungkin dia pengen diperhatikan. Ambil dari sisi positifnya, maka kamu akan bisa enjoy your life. Kamu bisa enjoy kehidupan kamu kalau kamu ambil dari sisi positifnya. Nah, di dunia kerja seperti itu juga ya. Tidak akan mungkin berjalan mulus aja ya. Yang ada itu stagnasi. Harus ada kompetisi supaya ada perubahan pencapaian ke arah yang lebih baik ya kan. Kompetisi malah adalah salah satu cara untuk menghasilkan produk sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Terus yang kedua, produk-produk yang dihasilkan suatu perusahaan itu bakalan lebih berkualitas ya kan karena diproduksi oleh orang yang berkualitas juga gitu. Memang kompetisi itu hal yang wajar kalau kita lihat dari sisi positif. Dan kalau kita mampu melihat sisi positif tadi, ya maka kita bisa enjoy gitu. Seberapa rewardnya pun situasi, suasana atau orang-orang
di sekitar kita yang berusaha untuk menghancurkan konsentrasi gitu, itu nggak akan mempan, ya. Oke, demikian untuk Taurus, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu merasa ini nggak cocok dengan kamu, ya, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Oke, goodbye, see you.